Mata kuliah Psikologi Belajar, tim dosen pengampu, Dr. Yuzarion SAG, SPSI, MSI, Dr. Nurul Hidayah, MSI Psikolog, Fuada Fakhrudiana, SPSI, MPSI Psikolog, guna memenuhi tugas video kelas 3F Psikologi Universitas Ahmad Dahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 berkesempatan untuk menjelaskan tentang teori belajar kognitif menurut Albert Bandura. Kelompok kami beranggotakan 2 orang. Yang pertama Dewi Natia Fitriana dan Utari Rindutia Wardani. Nah teman-teman, foto di samping sebelah kiri ini adalah foto dari Bapak Albert Bandura. Albert Bandura sendiri lahir di Kanada pada 1925. Bandura mendapatkan gelar MA dan PhD dalam bidang psikologi klinis dari University of Iowa, di mana arah pemikirannya dipengaruhi oleh tulisan Militer dan Dollard pada tahun 1941 yang berjudul Social Learning and Imitation. Setelah dilantik sebagai profesor dan menerima anugerah American Psychological Association pada tahun 1980, dan pada tahun berikutnya Albert bertemu dengan Robert Shears dan mengambil Richard Walters yang mendapat gelar doktor sebagai asistennya. Berikutnya teori belajar menurut Albert Bandura. Teori Albert Bandura sangat terkenal dengan teori pembelajaran sosial, salah satu konsep dalam aliran behaviorisme yang menekankan pada komponen kognitif dari pikiran, pemahaman, dan evaluasi. Ia seorang psikologi yang terkenal dengan teori belajar sosial atau kognitif sosial, serta efikasi diri. Eksperimen yang sangat terkenal adalah eksperimen Bobodol, yang menunjuk anak-anak meniru seperti perilaku agresif dari orang dewasa di sekitarnya. Teori kognitif sosial yang dikemukakan oleh Albert Bandura menyatakan bahwa faktor sosial dan kognitif serta faktor pelaku memainkan peran penting dalam pembelajaran. Ada 3 prinsip dasar belajar kognitif. Yang pertama, sebagian besar dari yang dipelajari manusia terjadi melalui peniruan atau imitation dan penyajian contoh perilaku atau modeling. Yang kedua, seorang siswa mengubah perilaku sendiri melalui penyaksian cara orang atau sekelompok orang yang mereaksi atau merespon sebuah stimulus tertentu. Yang terakhir, pendekatan teori belajar sosial terhadap proses perkembangan sosial dan moral siswa ditekankan pada perlunya pembiasaan merespons atau conditioning dan peniruan atau imitation. Konsep teori belajar kognitif. Yang pertama ada reciprocal determinism, yaitu pendekatan yang menjelaskan tingkah laku manusia dalam bentuk interaksi timbal balik yang terus-menerus antara kognitif, tingkah laku, dan lingkungan. Yang kedua ada beyond reinforcement, yang artinya orang dapat belajar melakukan sesuatu hanya dengan mengamati dan kemudian mengulang apa yang dilihatnya. Belajar melalui observasi tanpa ada reinforcement yang terlibat berarti tingkah laku ditentukan oleh antisipasi konsekuensi. Yang ketiga ada self-regulation, yaitu menempatkan manusia sebagai pribadi yang dapat mengatur diri sendiri atau self-regulation. Mempengaruhi tingkah laku dengan cara mengatur lingkungan, menciptakan dukungan kognitif, dan mengadakan konsekuensi bagi tingkah lakunya sendiri. Yang terakhir ada self-efficacy. Untuk melaksanakan suatu kinerja secara terampil, orang perlu memiliki keterampilan yang dibutuhkan dan rasa percaya akan kemampuan diri untuk menggunakan keterampilan tersebut. Nah teman-teman, di sini ada contoh penerapan teori belajar Bandura. Yang pertama ada tahap perhatian. Si anak akan tertarik mengamati para pengendara sepeda dibanding dengan orang yang melakukan aktivitas lain yang dia anggap kurang menarik. Oleh karena itu, ia akan mengamati bagaimana seseorang mengayuh sepeda. Tahap berikutnya ada tahap penyimpanan. Dalam ingatan si anak akan tersimpan bahwa bersepeda itu menyenangkan, dan suatu saat jika waktunya tepat, ia akan meminta ayahnya untuk mengajarinya mengendarai sepeda. Kemudian tahap reproduksi, di mana si anak kemudian benar-benar belajar mengendarai sepeda bersama sang ayah. Dan yang terakhir, tahap motivasi. Ketika anak itu sudah berhasil, disinilah tugas sang ayah untuk memberi reward sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan sang anak. Cukup sekian penjelasan mengenai teori belajar kognitif menurut Albert Bandura dari kelompok 7.
Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.